Baik, saya mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga seluruh peserta diberikan kesehatannya. Sebelum memulainya acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tauri Gibran. Saya yang diamanatkan oleh Bapak Subadrianuka selaku founder Suka Hukum untuk memandu atau moderatori acara pada hari ini yang merupakan acara mengenai latihan profesi advokat yang mengenai penanganan perkara perceraian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Kandidat Stefani Agusia, SHMH, CMED CPCLE yang merupakan tentunya seorang advokat yang sangat berkompeten dalam penanganan perkara perceraian ini yang juga sering membuat suatu konten di Instagramnya yang mempunyai pengikut sebanyak hampir 500.000 di Instagramnya. Selain seorang advokat penanganan perkara perceraian ini, beliau juga merupakan corporate lawyer dan sering menangani perkara-perkara seperti perkara perusahaan pertambangan batu bara dan juga perkara pidana dan perdata lainnya. Sebelum memasuki pengisian pemateri, saya akan menyampaikan tata-tata tertib dalam acara hari ini dan juga rangkaian acara pada hari ini. Tata tertib selama latihan profesi advokat ini berlangsung adalah yang pertama, matikan mikrofon atau mute saat tidak berbicara untuk menghindari gangguan suara. Lalu kedua, mencantumkan nama dan asal instansi. Kedua, nyalakan kamera jika diminta oleh penyelenggara atau untuk memastikan interaksi yang lebih baik. Lalu gunakan fitur chat atau raise hand jika ingin bertanya atau berkomentar dan tunggu giliran untuk berbicara. Jangan lupa untuk ikuti arahan dari moderator atau penyelenggara dan juga hindari melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lainnya, seperti mengobrol di luar topik atau bermain ponsel. Acara pada hari ini akan dimulai dengan sambutan dari founder Suka Hukum itu sendiri, Bapak Subadrianuka. Lalu akan dilanjutkan dengan pengisian pemateri dari Ibu Dr. Kandidat Stefani SHMA, CMED, dan CPCLE. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab, mungkin akan diberi kesempatan untuk 3 sampai 5 orang. Mungkin untuk sebelumnya kita persilahkan kepada Bapak Subadrianuka sebagai founder Suka Hukum dan juga managing partner Stein Subadria and Partners. Dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk memberikan sambutan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Gibran. Sebenarnya suara saya terdengar. Terdengar, Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, yang terhormat, narasumber kita hari ini ada Ibu Dr. Kandidat Stefani Agusia yang akan memberikan ataupun berdiskusi, memberikan pengalamannya hari ini kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Subadrian Nuka. Saya selaku founder Suka Hukum dan juga managing partner di kantor hukum Sten Subadria and Partner. Suka Hukum dari 3-4 tahun yang lalu sering melakukan suatu diskusi ataupun webinar yang pada intinya selalu memberikan edukasi terkait hukum ataupun advokasi lainnya. Ya, ini adalah latihan profesi advokat. Sudah ke-9 kalinya kami adakan dari 1, 2, 3 sampai 8 hari ini yang ke-9 kalinya kita berkesempatan bisa berdiskusi dengan lawyer yang hebat yaitu Dr. Kandidat Stefani yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Mungkin teman-teman baik teman-teman mahasiswa ataupun para sarjana hukum ataupun para calon advokat maupun advokat mungkin beberapa sudah mengetahui siapa Ibu Stefani. Yang pastinya beliau sudah familiar di kita semua, sering memberikan edukasi terkait
khususnya permasalahan hukum kekeluargaan, dan juga beliau sering sekali menangani eh, kasus perceraian. Dan bahkan beliau banyak membela kaum-kaum perempuan yang ditindas oleh kaum lelaki, gitu lah. Jadi hari ini makanya saya dan kami tertarik sekali untuk mengundang Bu Stefani sehingga hari ini bisa kita laksanakan. Oke, yang saya hormati juga seluruh para Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini. Mungkin sebagian sudah bergabung, sebagian lagi menyusul. Kurang lebih mungkin ada 100 sekian yang akan bergabung. Antusiasme para peserta, alhamdulillah, sangat membludak. Walaupun mungkin sudah 2 tahun lebih, Suka Hukum tidak pernah mengadakan lagi sejenis diskusi hukum ataupun webinar seperti ini. Terakhir, kami membuat pelatihan seperti ini di tahun 2022 kalau tidak salah. Ini setelah 2 tahun kemudian kami baru baru lagi melaksanakan kegiatan ini, dan alhamdulillah antusiasme para peserta masih banyak. Nah, tadinya saya akan langsung memandu acara ini sebenarnya, cuman karena ada sesuatu dan lain hal, ada kegiatan mendadak yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi nanti mohon izin akan diteruskan dan dipandu oleh Mas Tauri Gibran. Semoga teman-teman semua dan para peserta maupun Ibu Stipani bisa berkenan dan bisa dimaafkan. Sekian, itu saja dari saya. Mudah-mudahan acaranya ataupun diskusinya dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Berdi atas sambutannya. Semoga acaranya dan giat pada hari ini dilancarkan. Baik, kita lanjut saja karena tidak usah berpanjang lebar lagi ya saya, karena pasti teman-teman semua para peserta sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari Ibu Dokter Kandidat Stefani. Baik, silakan Bu Stefani, boleh di unmute mungkin kita dulu suaranya. Halo, selamat Ya, siang. Selamat iya siang, Bu. Mas Gibran. Salam kenal. Kenal Ibu. Ya, Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih tadi sudah diperkenankan untuk hadir oleh Bapak Subadria Nuka, founder Suka Hukum dan managing partner dari Stand dan Subadria Law Firm, dan juga Mas Gibran yang udah memandu acara, seminar hari ini, dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Mungkin kali ini kita akan banyak sharing-sharing ya mengenai penanganan perkara perceraian gitu. Nah, oke. Di sini mungkin kita untuk sharing-sharing materinya ini mengenai divorce atau perceraian. Perceraian mungkin telah diatur di Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pastinya mungkin udah terlalu banyak rakyat Indonesia ini dengan banyak muncul-muncul mungkin yang lagi di permukaan ini perselingkuhan yang mungkin yang kita didengar ya, dan kebanyakan dari perceraian ini apa sih alasannya gitu, dari kebanyakan 80% mungkin sekarang ini perselingkuhan. Kalau mungkin zaman dulu sebelum corona, perceraian ini adanya karena faktor ekonomi ya, kebanyakan dari riset pengadilan agama yang sudah terjadi gitu. Proses perceraian mungkin langsung aja ya. Di sini aku mungkin akan menjelaskan saya sendiri Stefani, managing partner di SL Law Firm. Kebetulan kantornya di Jakarta dan PBH Sri Kandi Perjuangan Keadilan untuk keadilan para kaum Hawa. Mungkin benar yang tadi kata Pak Subang, yang mungkin tertindas dan lain-lain, atau yang terzolimi ya lebih tepatnya gitu kan, yang terzolimi atau nggak punya kekuatan untuk bersuara, khususnya untuk perempuan yang telah dapat KDRT ya, yang mungkin saat ini kasusnya lagi banyak banget di Indonesia. Oke, ini aku akan lanjut ke tahapan-tahapan sebelum ke tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Mungkin aku akan menjelaskan persyaratan apa aja sih yang persyaratan apa saja sih yang akan kita serahkan ke pengadilan. Kalau negeri itu di pengadilan, untuk non-muslim itu di pengadilan negeri, untuk muslim itu di pengadilan agama. Persyaratannya itu berupa dokumen ya. Ini dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan itu surat akte nikah. Kalau biasanya kan persyaratannya surat akte nikah itu sama dengan surat nikah asli. Kalau sekarang itu bukan akte ya, tapi lebih tepatnya kartu nikah.
kan udah berbentuk kartu nikah di 2024. Terus kedua, salinan surat nikah sebanyak 2 lembar yang telah dilegalisir dan beri materai. Yang ketiga ini salinan kartu tanda penduduk KTP dari penggugat. Itu yang apa yang akan dikumpulkan itu KTP kopiannya dulu gitu. Kalau aslinya nanti pada saat pembuktian. Ini yang keempat, surat keterangan dari kelurahan jika tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Berarti ini akan arahnya ke sidang goib ya, sidang yang tidak tahu alamatnya si tergugat. Yang kelima ini salinan atau fotokopi kartu keluarga. Yang keenam, fotokopi akte kelahiran anak jika memiliki anak yang sudah bermaterai dan legalisir. Nah, ini kita kumpulkan sebelum kita datang ke pengadilan tersebut. Untuk tahapannya seperti ini ya. Dari majelis hakim ini ada tahap-tahapan yang pertama itu upaya perdamaian. Dari upaya perdamaian penggugat dan tergugat ini bisa dinamakan proses mediasi, nanti akan dijelaskan di depan. Ini ada pembacaan gugatan, ada jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga putusan hakim. Oke, aku jelasin di next slide ya. Baik, makasih Mas Gibran. Nah, ini untuk upaya perdamaian dalam perkara perdata ini, jadi pada perkara perceraian seperti cerai gugat, cerai pada perceraian ini kan ada dua ya, ada cerai gugat dan cerai talak. Nah, untuk upaya perdamaian ini, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Walaupun persidangannya ini perceraian, itu telah diatur di pasal 56. Dan selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi, maka kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator. Tapi biasanya sih sudah disiapkan ya untuk hakim mediatornya di pengadilan gitu kan, di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri itu sama-sama ada upaya perdamaian. Nah, setelah itu dalam perkara perdata, umumnya setiap permulaan sidang sudah pasti sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Jadi di sini seperti contohnya mediasi ini ditanya dulu apa benar penggugat ini sudah pasti mengajukan perceraian, karena kan perceraian itu adalah bukan sidang seperti kayak wan prestasi dan lain-lain, tapi kan ini untuk memecahkan keluarga ya gitu kan. Nah, ini kan maksudnya kalau bisa didamaikan di upaya perdamaian ini kalau bisa damai, karena kan keluarga kalau bisa jangan bercerai gitu kan. Walaupun di agama Muslim cerai ini diperbolehkan, apa ya, namanya makruh ya. Jadi halal jika memang terjadi mudarat, tapi kalau bisa didamaikan dan yang yang menimbulkan mudarat ini menjadikan pernikahan itu apa merubah sikapnya dan lain-lain, itu kan apabila terjadi. Kalau misalkan upaya perdamaian ini tidak ada dan kedua belah pihak saling bersengketa, maka lanjut ke pokok perkara, ke gugatan selanjutnya ya, untuk sidang selanjutnya. Tapi jika dalam upaya 3 kali perdamaian dan mediasi terjadi perdamaian, maka keluarlah akte perdamaian dari hakim hakim mediator. Nah, yang sering terjadi kalau dari kalau dari mediasi gini, apa sih apa upaya untuk mendamaikan gitu kan? Kita kita lawyer, bukan karena misalkan karena masalah ya udahlah udah untuk kuasanya itu bercerai, tapi kalau bisa didamaikan kenapa enggak? Toh pahala juga buat kita kan gitu sebagai PH-nya untuk mendamaikan kembali para pihak gitu. Tapi kalau misalkan tidak terjadi damai dalam mediasi atau upaya perdamaian, baik perkara perceraian yang sedang dijalankan ini maupun perkara lainnya, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya yaitu pembacaan surat penggugat. Nah, ini untuk pembacaan surat gugatan penggugat berarti sudah melalui tahap 3 kali mediasi yang tadi ya. Jadi kan para penggugat ini wajib hadir 1 kali untuk menghadiri, maksimal 2 kali. Tapi biasanya 1 kali sih hadir gitu untuk menghadiri mediasi. Kalau misalkan memang tidak ada perdamaian, maka lanjut ke pembacaan surat gugatan. Sebelum surat gugatan
dibacakan oleh majelis hakim ataupun oleh kuasanya. Jika perkara-perkara maka hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka, tapi kalau pernikahan kan selalu tertutup ya. Nah, terus biasanya kalau di pembacaan gugatan ini, kita ini para penggugat ini membaca kembali gugatan apa saja sih yang diajukan oleh klien gitu kan. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dalam gugatannya dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Berarti setelah dibacakan gugatan itu lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu jawaban tergugat. Nah, ini jawaban tergugat ini apa sih gitu? Jawaban tergugat ini kan setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan gugatan. Gugatan menjawabkan jawaban gugatannya. Jadi, apapun yang telah kita statement di gugatan itu akan dijawab oleh tergugat gitu. Nah, jawaban tergugat ini dapat dilakukan secara tertulis. Pada tahapan jawaban ini, biasanya tergugat dapat juga mengajukan eksepsi. Apa sih eksepsi itu? Tangkisan atau apa ya? Dengan statementnya masing-masing dari yang dituduhkan. Berarti kan kalau gugatan itu misalkan gini, kita kan nggak tahu ya apapun yang diceritakan oleh klien, walaupun klien ini bercerita. Jadi gini tipsnya, banyak klien itu yang datang ke pengacara dengan bercerita dirinya. Kita kan hanya mendengar dari satu pihak lain kan gitu. Kita tidak mendengarkan dari pihak lain. Nah, di situ kita harus membuatkan gugatan. Apapun gugatan yang dapat diberikan kepada lawyer itu kan berarti jawaban langsung dari pada si klien. Nah, kalau biasanya klien kan memberikan kronologi gitu kan. Itu harus sejujur-jujurnya agar kita juga di saat menggugat gitu kan, jawaban tergugat juga biasanya akan terbuka nih, di mana yang salah satu pihak kan pasti akan membela masing-masing dirinya kan. Nah, di situ jawaban tergugat akan terjawab gitu dari gugatan kita. Oke, jadi lanjut lagi ke replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberikan kesempatan menanggapinya. Ini yang tadi gugatan penggugat, jawaban tergugat, lanjut lagi ke replik penggugat. Jadi replik ini tujuannya untuk tanggapan lagi gitu, tanggapan dari jawaban tergugat gitu. Nah, jadi tahapan ini tuh penggugat tetap mempertahankan gugatannya yang telah di-statement di gugatan atau bisa pula merubah sikap dan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Jadi di replik penggugat ini kita tetap tetap istilahnya kalau bahasa Indonesianya tuh kita tetap kekeh sama statement kita di gugatan tersebut ya. Sama statement kita yang sudah kita tulis. Jadi kita mempertahankan gitu di dalam replik ini. Nah, selanjutnya setelah replik kita ada duplik tergugat. Kita ada next ininya Mas Gibran. Kita ada duplik tergugat, yaitu setelah penggugat menyampaikan replik, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Nah, dalam tahapan ini tuh biasanya bisa berulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Tapi biasanya sih hanya replik duplik lanjut ke agenda berikutnya ya. Terus lanjutnya itu pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Nah, kalau pembuktian ini kita itu ada agenda di dalam pengadilan itu ada agenda pembuktian bukti surat dan saksi. Nah, biasanya itu terpisah ya. Pembuktian minggu pertama itu pembuktian seperti yang tadi, contohnya itu kan akte nikah, surat, jadi pemeriksaan ulang dokumen. Nah, biasanya kalau misalkan kita megangnya itu kayak misalkan KTP, hakim akan lihat pembandingnya mana. Pembandingnya itu adalah yang asli dan yang KTP. Asli dan KTP. Jadi akte akte anak juga yang kopi dan KTP. Biasanya pembandingnya mana. Dan itu biasanya untuk lawan dipanggil juga ke depan untuk melihat dan
em, memeriksa kembali pembuktiannya gitu, pembuktian KTP asli daripada penggugat, akte anak, kartu keluarga, biasanya kayak gitu aja sih kalau perceraian ya, untuk pembuktiannya. Nah, untuk saksi, saksi itu saksi itu dari apa yang dia dengar, apa yang dia mungkin kalau dia lihat nggak semua saksi itu melihat, tapi saksi itu kan melihat dan mendengar. Nah, saksi itu biasanya dari siapa? Bisa dari keluarga istri atau dari keluarga suami, dari keluarga ataupun dari teman ataupun dari kerabat. Biasanya ini biasanya ini sebagai teman itu yang biasa dicurhatin atau misalkan dapat KDRT atau apa dan dia bercerita dan mengirimkan foto dan lain-lain. Jadi untuk memastikan saksi ini juga tahu kejadian ya, tahu perkaranya yang sedang diperkarakan di dalam persidangan ini. Oke, ini lanjut ke kesimpulan para pihak. Nah, pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang yang merupakan eh, kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang ya. Selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa secara tertulis ya. Itu jadi setelah kesimpulan ini dari awal gugatan sampai dengan akhir itu kita dikirimkan kembali ke hakim. Biasanya hakim juga minta dalam bentuk soft copy dan hard copy gitu. Oke, lanjut Mas Gibran. Setelahnya itu musyawarah majelis hakim. Jadi setelah kesimpulan biasanya itu kita menunggu untuk musyawarah hasil sebelum putusan hakim ya. Itu kita ada musyawarah hakim, musyawarah majelis hakim ini bersifat rahasia gitu. Dalam rapat hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya gitu kan, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Jadi putusan itu sebelum di print atau diberikan kepada para pihak, maka ada musyawarah tersebut sebelum putusan, agenda putusan. Lanjut Mas Gibran untuk putusan hakim. Ini putusan hakim. Tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Jadi setelah musyawarah majelis hakim selesai, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat eh, berhak mengajukan upaya hukum seperti misalkan ada yang tidak puas dengan hasilnya banding dalam tengah waktu tuh 14 hari biasanya setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama itu akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Biasanya sih bisa juga melalui kuasa hukumnya. Jika klien ini tidak bisa hadir, tetap diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Setelah perkara diputus, eh, maka putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan bercerai gitu. Setelah putusan ini berarti ingkrah untuk pemisahan akte cerai dan pemisahan dalam keluarga gitu. Tidak berstatus sebagai suami istri kembali. Itu. Oke, lanjut Mas Gibran. Sudah Mas ke samping kanan. Oke. Mungkin langsung buka aja kali pertanyaan ya, Mas. Atau enggak nanti apa tadi aku kecepatan mungkin ada yang mau ditanyakan boleh. Pasti pasti banyak sih Bu yang mau bertanya nih. Para peserta yang mau bertanya boleh supaya kondusif ya ditulis di Hmm, kolom chat dulu, lalu nanti boleh. kita pilih yang terbaik terus nanti dibaca. Iya, boleh. Boleh, boleh. Tapi Siap, siap. banyak yang Oke. bertanya ini pasti karena apa perceraian ini atau permasalahan keluarga ini kan memang ini ya Bu ya memang nggak jauh-jauh dari lingkungan gitu Bu. Pasti banyak yang terjadi Iya, iya. eh, perempuan-perempuan yang mungkin di sini apa mungkin ada juga beberapa yang menjadi korban atau gimana mungkin ada yang mau bertanya silahkan di Mm-mm. Yang jadi korban juga boleh lo bertanya. kalau Itu cowok buat jadi sharing aja. korban juga boleh Co- ya. Cowok Eh, tuh juga banyak juga loh yang jadi korbannya. Jadi nggak selalu perempuan korbannya boleh bertanya. betul ya. Boleh, silakan. Baik, ini saya lihat-lihat. Wah, pertanyaannya banyak juga ya. Maksudnya yang ingin bertanya nih, silahkan yang mau bertanya ya. Iya. Ini mungkin ada satu, Bu.
Dari siapa ini? Muhammad Galvin. Muhammad Galvin ya. Izin bertanya, apabila suami istri hendak mengajukan perceraian, akan tetapi hanya memiliki buku nikah karena hanya dilakukan isbat dan kebetulan buku nikahnya hilang karena suatu musibah. Mm-mm. Apakah harus ada upaya hukum yang dilakukan terlebih dahulu atau hanya cukup dengan talak saja berdasarkan ketentuan hukum Islam? Terima kasih Bu Stefani. Mungkin mau dijawab. Ini jadi apabila suami istri hendak mengajukan perceraian, akan tapi hanya memiliki buku nikah, karena akan dilakukan isbat. Oh, oke. Ini berarti berarti punya buku nikah atau gimana ini ya? Hanya memiliki buku nikah karena hanya dilakukan isbat dan kebetulan buku nikahnya hilang. Oh, buku nikahnya hilang ya. Berarti kan sudah isbat, berarti kan sudah buku nikahnya itu sudah resmi nikah kalau isbat. Nah, kalau misalkan sudah punya buku nikah, itu bisa diduplikat lagi gitu. Karena kan kita kita ini mau cerai atau gimana ya? Siapa ini namanya tadi? Muhammad Galvin, Boleh Pak Pak Galvin? bentar Bu, saya cari dulu biar Mm. kita kasih. Iya betul Bu, mau cerai katanya. Oh iya, berarti kalau mau cerai, kalau secara isbat itu kan sudah ingkrah ya di depan pengadilan. Berarti baiknya diduplikat dulu. Kebanyakan gitu sih, aku juga banyak yang isbat, terus akhirnya dari nikah siri ya. Dari nikah siri akhirnya isbat, terus mau bercerai. Jadi pas mau bercerai, akhirnya diduplikat dulu gitu, Pak Galvin. Ini aku langsung jawab-jawab aja apa gimana nih, Mas Gibran? Boleh Bu, Ibu mau pilih atau mau Boleh? saya pilihin? Boleh Oh Bu. iya, iya. Mas, Siap, ini siap. nyaman. Kamu saya pilihin. Siap. Boleh, boleh. Ini untuk perjanjian pranikah akan dikeluarkan pada tahap apa ya, Bu? Untuk perjanjian pranikah itu pada bukti surat. Pada bukti surat. Jadi perjanjian pranikah ini juga bisa dalam bukti surat perceraian dan gonogini ya gitu kebanyakan. Tapi kalau gonogini sih nggak nyampe pranikah ya. Kalau ada pranikah sih nggak pernah sampai gonogini ya, jadi perceraian aja karena kebanyakan dari pranikah itu kan harta milik masing-masing kecuali harta bersama. Dan dalam pasal 35 itu kan harta bersama. Nah, pada pada gonogini ini berarti yang diurusnya itu setelah pernikahan aja itu bisa dipakai juga perjanjian pranikah. Jadi biar misalkan ada rumah sebelum menikah itu kita bukti suratnya itu ditampilkan selalu di bukti surat, di bukti-bukti yang tadi pas sebelum saksi ya, Bu Halwa Aina. Ini aku lanjut ya Mas Gibran, aku baca-baca aja ya. Ini sharing loh, yang mau sharing boleh banget di sini nih. Saya Apa nanti aku baca-baca. saya lihat ini ternyata banyak juga ya, maksudnya yang nanya. Kayaknya kalau saya rasa ini pengalaman pribadinya masing-masing juga kayaknya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru justru ini Ya, maksudnya ini topik yang seru ya, nggak betul ngantuk betul. juga kan ya. Betul. Nggak Iya. ngantuk juga kan. Jadi kalau yang cowok-cowok mau ada sharing juga boleh ya di pertanyaan. Ini ini ada Ibu Violeta. Bu Stimani, apakah kesalahan pengacara pemula yang sering dilakukan dalam menangani perkara perceraian? Mungkin kayak yang tadi aku bilang ya, ini dipastikan kembali sebelum kita membuat gugatan, kronologi itu sudah dipastikan klien ini dalam keadaan jujur sejujur-jujurnya. Karena ada satu satu nih aku mau cerita sama pengacara-pengacara semua nih. Jadi sama pengacara atau calon pengacara. Jadi aku pernah ada kasus perceraian. Nah, ini aku udah pastikan kembali gitu kan. Ini udah Ibu, ini benar gugatannya sudah betul sesuai kronologi dari Ibu. Apakah sudah betul ataukah ada yang perlu direvisi kembali? Sudah. Pokoknya suami saya selingkuh, Bu. Saya nggak mau tahu gitu. Ini kita sharing ya. Pokoknya aku mau cerai, aku nggak nuntut semuanya dan lain-lain. Di sini kan kita bingung ya, pasti kan kita akan meminta nafkah-nafkah setelah perceraiannya gitu kan. Nggak perlu Bu, hanya itu aja. Akhirnya suatu ketika pas di sidang pembuktian itu mulai kaget. Karena pembuktian itu kan masing-masing pihak itu mempertahankan dirinya sendiri dalam dasar kebenaran, betul kan? Nah, akhirnya pas suatu ketika klien kami ini ternyata sudah banyak foto-foto yang dimiliki oleh tergugat, yaitu perselingkuhan dalam hotel, perselingkuhan alat buktinya seperti alat bukti yang di TKP ya, yang nggak perlu kita sebutkan, tapi sudah tahulah apa alat buktinya. Akhirnya di situ kita mungkin pengacara kan kita malu gitu kan, dalam arti kenapa klienku nggak jujur gitu, padahal kronologi sudah ditanda tangan dan lain-lain gitu kan. Nah, di situ sudah dipastikan jangan sampai gitu kan. Lebih ke apa? Bukan sering dilakukan ya, tapi lebih ke kita tekankan lagi ke klien, apapun yang terjadi tolong
infokan ke kami. Karena kan kami akan mengatur strategi plan berikutnya, ataupun kita akan eh, memberikan solusi kepada si klien kan ke depannya. Jadi kita misalkan klien salah juga biasanya gak usah ditulis gitu kan, atau gugatan atau gimana, tapi kita sudah tahu cerita sebenarnya seperti apa. Itu aja sih Bu Violeta. Ada lagi ya? Bu, ini mungkin ada yang Ya, harusnya apa? yang angkat tangan, mungkin mau bertanya Boleh? langsung ya. Dan teman-teman peserta kalau ada yang mau bertanya langsung silakan untuk raise hand, nanti boleh saya coba buka mute-nya. Ini untuk Grace dari mana nih? Dari UPBJJ Pekanbaru mau bertanya ya. Silakan Yang raise mana? hand ya. Grace, gimana Grace? Atau Wahyu nih, Wahyu. Siapa ini? Silakan. Baik, mohon maaf moderator, mungkin saya nggak bisa on cam karena lagi dalam kereta. Ya. Cuman Ya. izin narasumber pada hari ini Gasteria yang alhamdulillah memberikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin yang ingin Wahyu tanyakan, kebetulan Wahyu dari LBH UIN Sunan Gunung Jati Bandung, terfokus ke emang berfokus kepada permasalahan perkara perceraian juga di pengadilan agama. Jadi yang ingin ditanyakan, bagaimana kalau sekiranya dalam satu kasus gugatan perceraian, ternyata si penggugat itu dalam mengajukan gugatan dia lupa untuk menuntut nafkah-nafkah pasca perceraian, lupa. Nah, ketika putusan hakim sudah keluar, ya, dalam waktu 14 hari ke depan itu kan bisa mengajukan banding. Dan dia Betul. sebagai penggugat itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama untuk menuntut nafkah. Nah, yang ingin ditanyakan, peluang bagi penggugat yang ibaratnya tadi kan kesalahan kelupaan dari penggugat tersendiri gitu ya. Nah, peluang dari dikabulkan dan diterimanya oleh hakim terhadap perkara banding yang diajukan nanti kira-kira seperti apa? Mungkin mohon penjelasannya lebih lanjut seperti itu, Kak. Terima kasih. Oh, baik. Baik, tadi siapa? Mas Wahyu ya? Iya, itu kalau aku sih belum pernah ya untuk kejadian seperti itu, lupa memasukkan nafkah kayak muta, ida, madia dan lain-lain kan. Tapi kan kita bisa banding juga gitu. Nah, kebiasaannya itu adalah pada saat pernah juga pada saat akhirnya emang yang tergugat banding ya, tapi lebih seringnya itu pada saat nafkah gonogini itu bisa unmaning, kita bisa gonogini gitu. Kita bisa ajukan permohonan unmaning bersamaan dengan gonogini gitu. Pas pada saat ini ya nafkah-nafkah perceraiannya ya pasca perceraiannya itu diajukan kembali, atau kalau misalkan banding, aku sih belum pernah ya ajukan banding, tapi kan banding misalkan perceraian itu banding pernah, kayak misalkan kayak putusannya tidak sesuai, kayak apa nafkahnya yang harusnya berapa nominalnya, anaknya berapa, ternyata di approve-nya berapa, itu juga banyak yang kita banding kayak gitu. Cuman kalau misalkan lebih enaknya itu aku sih unmaning ya pas di Harta Gono gini, Mas Wahyu. Halo? Bagaimana, Mas Wahyu? Oke, baik Kak, terima kasih ya. Soalnya Iya. kan kalau Mm, saya pribadi memang bukan dari ibaratnya bukan profesinya bukan sebagai advokat, cuman memang kayak di pengadilan itu kan dia pos vakum gitu ya, pos bantuan mm, hukum. mm, Nah, mm. kebetulan Wahyu membantu di pos vakum Pengadilan Agama Kota Bandung gitu kan. Nah, Mm. sempat ini kejadian perihal seperti ini gitu. Itu Nah, nafkahnya cuman kan nafkah kayak apa aja? Maaf Mas, nafkahnya itu kayak mut'ah idah gitu, after betul, perceraian dan anak. betul, nafkahnya itu nafkah Mm, anak, mm, nafkah iddah sama mut'ah. Kalau Madiah mm, dia nggak cuma tiga itu aja dituntut. Dan mm, dengan prosedur banding seperti itu karena memang putusan mm. udah gitu. Iya, masukkan aja nggak apa-apa, dibandingkan itu nunggu 14 hari, 24 hari kan kita langsung banding ya, langsung ajukan banding, masukkan aja permohonannya nafkah gitu Mas. Tapi kalau misalkan nggak sesuai harapan lagi, lanjut aja terus di harta gono gini gitu loh menurut aku. Oke, berarti bisa dilarikan ke Gonogini berarti Bisa, ya bisa nanti banget, mungkin bisa. yang lebih efektifnya, yang lebih Bisa, efektif bisa. gitu ya. Iya, benar. Kalau di gono gini di Harvest bisa ya. Aku biasanya di situ Oke, sih unmoney-nya.
Boleh lanjut. Ini yang di chat banyak banget loh Mas. Kasihan nggak Boleh, Bu disebutin. Stefani, ini ada satu Ya, pertanyaan nih dari kan heeh. Bapak Ini Sten banyak banget. Siahaan nih bertanya juga, Bu. Siapa? Pak Sten Siahaan ada pertanyaan, Bu, di kolom chat, Bu. Ini kebetulan Pak Sten ini juga teman-teman managing partners dari Sten Subadria and Partners juga boleh. Mungkin Mana kalau Pak Sten Pasten mau on mana? mic, mungkin Pak Sten mau on mic, Pak Sten. Mm-mm. Halo? Ya, gimana Pak Sten on mic atau gimana? Coba Kalau sudah ingkrah dalam putusan soal nafkah madia, nafkah ida umuta, dan nafkah anak, akan suami tidak memberikan kira-kira langkah hukum apa yang kita ambil demi membela kepentingan klien kita. Misalnya kayak gini, si klien ini nafkah muda, madia, halo, aduh, ada founder Stan Subadria and partner, ya ampun, sungkem nih bapak lawyer kita. Jadi kebanyakan emang kayak gitu kan. Jadi sesuai putusan nafkah-nafkahnya itu tidak sesuai atau tidak dibayarkan kepada apa? Kepada si tergugat ini tidak membayarkan kepada klien kita. Kita kan membela untuk kepentingan klien kita kan gitu kan. Jadi ini aku sharing ya, Abang, Bapak lawyer kita. Jadi kita sharing aja. Nah, biasanya hal yang aku lakukan itu adalah bersurat ke pengadilan, bersurat dulu ke pengadilan, bersurat ke pengadilan, terus aku bersurat juga kepada si tergugat gitu kan, bahwa putusan ini tidak dilaksanakan oleh daripada tergugat. Tapi kalau misalkan tidak diindahkan, maksudnya tidak ada jawaban, kita bersurat sendiri kepada si himbauan, judulnya himbauan kepada si tergugat gitu. Kita himbauan sendiri kepada tergugat gitu kan. Nah, kita lihat nih di sini apakah si tergugat ini sudah mengurus harta bersama kah gitu kan? Biasanya kan setelah pernikahan usai, setelah perceraian kan kita ada untuk mengurusi harta bersama ya, gugatan gunung ini. Nah, itu dia aku biasanya masukkan ke dalam unmoney bahwa cacat daripada wan prestasi daripada tergugat tidak membayarkan nafkah-nafkah tersebut yang tadi disebutkan tidak terbayarkan sama sekali, bahkan untuk nafkah anak gitu. Setelah itu somasi, aku sih biasanya somasi ya. Somasi dia rata-rata aku somasi satu satu kali pun alhamdulillah mereka jadi kayak udah mulai oh ternyata apa tuh namanya, somasinya aku CC-nya ke kantor juga kebetulan. Jadi CC-nya ke kantornya si tergugat ya gitu. Jadi biasanya dari situ kita bikin perjanjian gitu, perjanjian antara si mantan suami dan mantan istri. Gitu sih Bang, kalau biasa aku lakuin ya, mungkin sharingnya dari Abang gimana? Ya, makasih sebelumnya Bu Stefani atas jawabannya. Jujur saya cuma mau menanyakan aja, yang jawabannya sangat memuaskan. Jadi, Siap jadi Bapak kalau Lawyer. kalau seandainya nanti dalam harta bersama pun disebutkan kembali, tapi dia tidak melakukan juga, Mm-mm. apalagi upaya hukumnya? Apakah kita harus gugat perdata atau Iya, bagaimana? betul-betul. Kita bisa gugat perdata ya, karena kan itu masih dalam harta bersamanya juga. Kalau misalkan dia belum ajukan gonogininya gitu loh. Ini kan ada nafkah anak yang kita perjuangkan kan gitu kan, ada nafkah anak, nafkah madya dan lain-lain, apalagi terhutang ya nafkah madya gitu kan, itu kita gugat perdata aja bang, bapak lawyer, bapak lawyer kita gitu. Mungkin Oke, makasih. Lanjut yang lainnya ya. Semangat. siap bapak lawyer, ya ampun. Ini lanjut lagi ya, boleh biar kita banyak baca. tanya. Banyak sekali ya ternyata pertanyaan. Iya. Ini berapa untuk pernikahan pernikahan terus boleh? Mungkin diberi waktu sekitar 10 menit lagi ya, Bu ya, untuk Boleh, boleh. Pertanyaannya, siap ini Mas, aku jawab ya. boleh. Bertanya, ada pasangan suami istri Chinese ingin bercerai tapi kendala lokasinya sudah saling berpisah kota dan kakak juga berbeda dengan alamat sebenarnya. Nah, ini maksudnya apakah alamatnya itu diketahui atau tidak nih si suaminya? Kita harus tahu dulu alamat si suaminya. Beda kota tapi kita tahu, dia tahu nggak alamat si suaminya ini apa? Si Busari. Aku lanjut ya sambil Bu Sari jawab lagi. Bagaimana jika tergugat suami istri sama sekali tidak mau hadir dan mediasi? Apakah bisa hanya pengacara saja mau ke spesifik? Bisa banget. Jadi gini, kalau kebanyakan yang terjadi biasanya suami istri itu nggak hadir, akan dinamakan first take. Itu cuma 2 kali aja putus sidangnya.
Makanya kalau misalkan kita ada klien, itu hal yang paling kita tanya dulu 3 kali pertanyaan. Yang pertama, apakah suami sudah setuju untuk bercerai? Yang kedua, apakah suami akan akan mau gitu menandatangani surat kesepakatan bersama? Karena kan tujuan untuk satu syaratnya first step itu dilakukan harus ada surat kesepakatan pisah gitu loh. Nanti ditandatangani ini kita yang buat gitu kan surat kesepakatannya. Nanti ditandatangani oleh si suami istri bermaterai. Yang ketiga, kita tanyakan lagi, suami suami kira-kira akan hadir gak ya gitu. Itu 3 pertanyaan yang mungkin kita akan tanyakan kepada calon klien yang mau bercerai gitu. Jangan sampai gini, jangan sampai si klien itu bilang, udah ini udah mau bercerai, kita kan pasti kan memberikan harga yang beda kan ketika si klien ini mau si tergugat ini hadir. Berarti kalau hadir akan ada perlawanan kan. Nah, perlawanan ini berarti dalam tahapan sidang dari A sampai Z akan sama persidangannya, bisa sampai 10 sampai 12 kali kan gitu kan. Bahkan bisa lebih karena kebanyakan skors kan. Kebanyakan misalkan si tergugatnya tidak hadir, ditunda lagi minggu depan. Minggu depan si tergugatnya belum siap, agendanya dilanjutkan minggu depan seperti itu. Jadi kan secara biaya juga beda. Nah, makanya itu kita sebagai kuasa hukum, kita pastikan yang 3 pertanyaan itu ya, Bapak Ibu, kita harus tanya itu yang penting gitu kan. Sebenarnya bisa first step kalau ada surat kesepakatan bercerai. Oke, ini aku lanjut ya Mas Gibran. Ini Boleh. ini Pak Sandi ya. Secara pengadilan sebelumnya dari saya mau bertanya berapa pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk pengadilan dari awal kita ajukan hingga gugatan sampai selesai. Itu kalau lewat e-court kayaknya 500.000 ya. 500 ribuan, 600.000 lah kalau lewat e-court. Tapi kalau lewat pengadilan, kita ke pengadilan langsung itu sekitar 1,2 juta. 1,2 juta tuh 1,1 juta tergantung ya pengadilannya mana. Pokoknya paling mahal tuh 1,2 juta. Begitu Pak Sandi. Ini aku lanjut lagi. Nanti Pak Antonius. setelah Iya boleh, boleh. tanya Boleh Mas. ini ya Bu ya, saya kasih kesempatan untuk 2 orang lagi untuk Oh bertanya boleh, melalui boleh, boleh. ya online. Silakan. Mungkin 1 orang boleh. Ini aku, iya boleh satu Biar orang ya. sambil Soalnya aja ini Bu, kebanyakan sambil saya bacanya. milih Bu. Saya kan mau sambil Bu, Iya, sambil saya milih juga nih. oke, oke, siap. Ini jelaskan sedikit tentang gugatan goib biar ada gambaran. Jadi gini, gugatan goib ini kebanyakan selain itu nggak semua klien itu jujur ya, karena yang sering dipraktek di lapangan itu jadi kayak kebanyakan klien ini nggak tahu suaminya kemana, aku udah nggak tahu suaminya kemana. Itu pertanyaan yang biasanya kita harus eh, bertanya lagi lebih lanjut kepada calon klien gitu. Emang suami kemana, Bu? Nggak tahu, Mbak. Pokoknya saya mau cerai, suamiku nggak tahu. Nah, ini ada indikasi bisa jadi suaminya ini nggak mau bercerai. Jadi dia bilang ke pengacaranya, ke kuasanya bahwa dia tidak tahu lagi alamat si tergugat. Nah, kalau gugatan goib itu caranya gini, kita tuh sudah sama sekali tidak tahu alamat daripada si tergugat, sama sekali kita nggak tahu, nggak pernah komunikasi lagi, ya kan? Hingga akhirnya kita harus ada panggilan koran dari majelis hakim melalui pengadilan. Dan itu ada biaya panggilan koran itu tergantung ya biayanya tergantung pengadilan berapa. Nah, panggilan koran itu disiarkan di kabar berita, habis itu kita nunggu agenda berikutnya untuk sidang. Setelah itu kita ke proses selanjut bukti dan lain-lain, saksi dan lain-lain dan selesai gitu. Lebih cepat sidangnya daripada sidang pada umumnya yang ada replik, duplik dan lain-lain. Ini kalau goib lebih cepat gitu Bapak Ibu. Tapi untuk goib ini yang dipastikan alamatnya ini sudah tidak kita ketahui. Jangan sampai kita pun dibohongin sama klien gitu. Seringnya kan kayak gitu kan. Ternyata tiba-tiba lagi sidang, si suaminya hadir. Kan gak lucu, nggak jadi sidang goib gitu kan. Jadi goib itu cuman pembedanya eh dipanggil berita oleh surat koran, surat panggilan koran. Itu aja sih untuk goib. Izin bertanya, Bu, apa lagi ya? Hmm. Ini saking banyaknya ya Bu ya, sampai bingung. Ya Antusias bingung. banget. Eh, ini aku bilang ya, bagaimanakah cara memastikan pembagian harta gonogini yang adil menggunakan informasi finansial yang kompleks untuk menghindari pembagian yang setara? Pak Adi, aku izin untuk menjawab. Dalam gonogini ini telah dijelaskan dalam
porsinya itu sebesar 50%, 50%, 50-50. Jadi, ada jikanya, jika tidak adanya surat perjanjian pranikah. Jadi, kalau nggak ada perjanjian pranikah, untuk porsinya itu tetap 50%, 50% gitu loh. Jadi, porsinya tetap sama. Walaupun yang bekerja suami, ini kebanyakan klien tuh kayak gini, saya yang bekerja kok Mbak, ini ya, istri saya tuh cuma diam di rumah, berarti kan saya yang lebih besar, saya kan yang mencicil mobil, saya yang mencicil rumah, seperti itu kan contohnya. Nah, pembagiannya itu tetap 50%, 50%. Kenapa? Kalau misalkan kita untuk menuntut adil, berarti kita tanyakan kembali dong, ada nggak perjanjian pranikah? Gitu kan. Berarti harta yang dia bawa dalam pernikahan. Kalau nggak ada, kita tetap 50-50%. Jadi nggak ada yang secara finansial kompleks itu untuk menghindari pembagian yang setara. Tetap 50%, 50% kalau tidak ada perjanjian pranikah. Misalkan ada rumah, ada mobil itu dijual. Kalau misalkan kredit, itu lebih baik di cover kredit ataupun dijual ke banknya. Sisa pengembalian uangnya itu dibagi dua. Tetap dibagi dua. Bu Stefani boleh share surat kesepakatan bersama ingin bercerai jika suami istri ingin bercerai tapi tidak ingin datang ke pengadilan. Jadi kesepakatan bercerai itu poin-poinnya, aku mungkin info karena masih poin-poinnya ya Pak Nur Zaman. Jadi seperti kayak bahwa kami berdua suami istri bersepakat untuk berpisah. Yang pertama, kedua kita atur sekalian anak nih. Anak tuh misalkan masih di bawah 10 tahun ya, berarti kan masih di bawah naungan ibunya gitu. Nah, bawa anak menjadi tanggung jawab ibunya, diasuh oleh ibunya dan tanggung jawab bersama. Jadi kita membuat kesepakatan itu atas dasar mereka berdua. Tapi kita lihat juga poin-poinnya. Jangan sampai nanti misalkan gini, jangan sampai itu melawan hukum kan gitu yang kita lihat kan. Jangan sampai ada satu poin itu yang melawan hukum. Sama misalkan gini, ada suami yang bilang nanti kalau misalkan istrinya nikah lagi, anaknya itu akan tinggal bersama si suaminya. Itu kan nggak bisa juga kayak gitu. Bagaimanapun istrinya ini adalah ibu dari anaknya gitu kan. Ibu dari anak-anaknya. Jadi kalau bisa sih adil gitu ya. Kalau bisa sih adil. Jadi untuk kesepakatan bercerai yang penting intinya itu kesepakatan bercerai bahwa tidak istilahnya tidak ada perselisihan setelah adanya kesepakatan yang telah ditandatangani ini gitu. Jadi ketika kesepakatan bercerai udah langsung overstep gitu. Cuma 2 kali sidang, paling maksimal tuh 3 kali. Gitu Pak Nur Zaman. Ibu mungkin kita kasih satu Boleh. kesempatan untuk Satu satu lagi orang. ya. Satu Satu lagi orang. ya. Kalau ibu masih Boleh. berkenan menjawab, boleh. Maksudnya Boleh. kita kasih kesempatan nih untuk satu orang dulu untuk bertanya melalui on mic. Ini banyak sekali nih yang raise hand juga. Mungkin dikasih ke Pak Ida Bagus Cakra. Mungkin jadi bertanya, Pak. Saya sudah buka ininya. Silahkan untuk unmute. Iya, terima kasih Bu Dr. Stefani. Pertanyaan saya tadi jawab secara tidak langsung sudah banyak terjawab juga sih. Tapi saya mencoba kembali. Ada pertama, Bu, tergugat tidak ada eh, seumpama tergugat sepakat bercerai. Kemudian tergugat ini bekerja di tengah arungan, jadi berpindah-pindah negara. Itu konsep surat kuasanya seperti apa? Ini suka menjadi pertanyaan pengadilan. Kedua, para pihak sepakat cerai, tapi di dalam putusan di dalam permohonannya itu bahwa tergugat diberikan untuk berkomunikasi seluas-luasnya, bertemu seluas-luasnya, memberikan nafkah kepada anak keturunannya sekemampuannya. Apakah itu dapat dituangkan di dalam putusan? Itu aja sih Bu ya. Terima kasih Bu. Halo, suaranya kedengar nggak ya Pak? Kedengeran ya Pak? Nah, kalau Ya, misalkan gini, aku tadi jawab dulu, takut lupa nih yang poin nomor 2 dulu ya. Soalnya takut lupa tadi ada 2 poin. Nah, yang poin kedua ini lebih baik dicantumkan nominal ya Pak, untuk perceraian ini.
nominalnya dicantumkan. Kalau misalkan klien bilang gini, aduh enak banget dong kalau misalkan dicantumkan nominalnya, nanti suami kalau naik gaji kan kita nggak tahu rezeki orang ya Pak. Misalkan lagi ada Hmm. atau jabatannya naik, rugi dong anak saya. Misalkan dapetnya cuma 2 juta terus gitu sampai dia kuliah kan gitu kan. Nah, itu kan kita naikkan lagi per tahunnya berapa gitu kan. Per tahun berapa persen untuk kenaikan inflasi lah, untuk inflasi anak, untuk pendidikan anak gitu. Itu wajib dicantumkan. Apakah tadi kan Ibu bilang artinya setelah putusan dibuatkan perjanjian yang terpisah terhadap Iya, putusan itu betul. bisa di situ. Oh, nanti kalau misalkan setelah putusan, misalkan putusan nih Pak, kan udah nih putusan itu bikin perjanjian lagi melalui apa? Melalui kuasa hukumnya mungkin bisa juga. Kalau misalkan biar lebih tepat lagi pakai notaris terserah lah ya, Oh gitu iya. kan. Jadi Jadi maksudnya bisa one lebih prestasi ya Bu ya lebih kalau iya menuntut betul, itu. kita bisa ajukan gugatan setelahnya kayak gitu kan, Iya, iya. gugatan perdatanya gitu kan perjanjiannya. Jadi kalau misalkan sebenarnya putusan itu sudah sangat ingkrah Pak, putusan dari Iya. hakim. Nah, yang lebih penting itu kita masukkan nafkah. Itu jangan sampai lupa untuk masukkan nafkah. Kalau misalkan tadi Bapak bilang kan apa sekemampunya ya, semampunya Iya. si suami gitu kan. Lebih Anggaplah baik saya itu dari pihak tergugat suaminya, Bu. Ya, oh anggaplah saya gitu. dari pihak tergugat suaminya. Ya. Bapak lagi pihak tergugat, Bapak memberikan informasi seperti itu. Tapi untuk penggugat sendiri ada masukan Ya, nominal tidak, Pak? nggak ada, nggak ada. Tidak ada juga. Tidak Oh, ada. gitu. Nah, Nah, si untuk penggugat sendiri ini ada minta slip gaji atau dan lain-lain? tidak, tidak. Oh, tidak ada. Nah, baiknya sih maksudnya diberikan kalau misalkan dari pihak tergugat, kalau bisa maksudnya semampunya itu berapa gitu, Ya, semampunya artinya kan berapa. begini, Bu, dalam dalam memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, Mhm. patut sekali artinya eh, sekemampuan, kan begitu. Artinya kalau kemudian hari pihak penggugat minta melebihi, kalau dia masih stabil pekerjaannya, kalau tidak stabil pekerjaannya Oh, kan oke, oke, akan menjadi oke. beban. Oke, Gitu. oke. Kalau kalau itu dan penggugat ini ada dalam tanda kutip ya, Pak. Kalau Ya, penggugat itu menerima, kan kebanyakan penggugat itu ya, tidak terima, ya kan? Jadi maksudnya tidak terima itu dalam arti nominalnya. Aku kan kebanyakan di penggugat ya yang lebih cerewet kepada si ya, tergugat gitu kan. ya. Nah, kita kebanyakan tuh debat masalah nominal gitu kan sama pihak lawan. Tapi kan akhirnya ada titik temu gitu, ada solusi gitu akhirnya berapa. Nah, tapi kalau Bapak memang penggugatnya tidak harus untuk menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa sekemampunya, yang penting setiap bulan memberikan nafkah sewajarnya gitu kan. Jangan nanti Oke, misalkan Bu. iya, jadi jangan misalkan anaknya 2 nih, terus nafkahnya 500.000 kan kasihan juga gitu loh. Ya, Yang penting ya, ya. semampunya Ya, gitu loh, Bu. Itu semampunya kan kembali sewajarnya. kepada ini, Bu ya. Nah, yang lagi maaf saya panjangin sedikit eh, Hah? tentang kadang ibu atau penggugat yang menggugat cerai membawa anaknya yang Mm-mm. masih dalam pengampuan itu membatasi untuk bertemu dan berkomunikasi, kan Mm-mm. begitu? Mm-mm. Membatasi untuk bertemu dan berkomunikasi. Nah, ini bagaimana caranya menuangkannya? Iya, ini Bapak atau Bapak tergugat ya? Bapak tergugat? Bapak di Tergugat pihak ya, tergugat. tergugat. Oke, kalau misalnya di pihak tergugat Tergugat. ini kan gini, apa dalam kesepakatan itu bagaimana? Sudah dibuat belum untuk hak asuh anaknya, terus udah gitu kesepakatan untuk quality time-nya antara ibu dan anaknya sudah dicantumkan di kesepakatan belum? Ya, saya buatkan kesepakatan, Mm-mm. artinya yang seperti saya sampaikan tadi untuk tergugat bersedia menerima gugatan penggugat, Mm-mm. akan tetapi untuk diberikan seluas-luasnya bertemu, Mm-mm. seluas-luasnya berkomunikasi, karena kan alasannya ketika mau menghubungi anaknya di Mm-mm. reject kan begitu, Mm-mm. atau video call di reject, nah, itu Mm-mm. sih Bu. Mm-mm. Artinya Mm-mm. seperti yang Ibu sampaikan ya dibuat setelah tujuan dari gugatan ini kan mendapatkan putusan akte cerai. Nah, oke, Mm-mm. cerainya sepakat, akan tetapi dibuatkan perjanjian yang terpisah seperti yang Iya, Ibu betul. sampaikan tadi itu yang saya Betul, petik. betul. Betul, betul. Dibuat perjanjian yang terpisah. Dan kalau misalnya Ya. kayak gini, aku juga beberapa kali ada di pihak Bapak ya. Jadi Hmm. nggak selalu di pihak Ibu, di pihak Bapak juga Iya, pernah. betul. Jadi di pihak Hmm. Bapak ini, di pihak tergugat ya, di pihak tergugat ini, dia ini tidak dapat akses komunikasi kepada anaknya sendiri. Ya, Karena anaknya itu benar-benar betul. di bawah balita dan di bawah pengaruh, di pengasuhan ibunya kan gitu. Ibu, Lebih ya. parahnya lagi pengasuhan ibunya dan neneknya kan gitu kan. Nah, di sini kita Ya, betul, bilang gitu betul. kan, kalau misalkan apa tuh namanya, kalau misalkan menjauhkan dari anak kandungnya itu Bapak, Ibu kita bisa laporkan loh untuk apa tidak membuka akses komunikasi kan gitu kan ya, Ya, tidak mengakses komunikasi. Nah, biasanya itu kita bersurat Pak.
kepada Hmm. si penggugat. Bahkan Ya, aku seringnya bertemu, jadi ada sesi klarifikasi untuk bertemu dengan si mantan suami dan mantan istri, dan itu anaknya sih nggak ikut ya, cuman anaknya sama istrinya, mantan suami mantan istrinya. Dan itu kita bikin perjanjian ulang gitu loh. Kita ya, bikin perjanjian ulang. Kalau misalkan apa Wan prestasi lagi, maka kita akan laporkan ibu gitu loh. Gitu ya. kita melamporkan bla 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 pasalnya apa kan gitu ya. Kalau misalnya Ya, pelantaran anak kan beda lagi. Tapi kan ini kan dia ini mau memiliki anaknya seutuhnya, padahal kan ini darah ya, daging daripada suaminya kan ya, gitu. ya, betul. Biasanya alhamdulillah sih Pak untuk aku klarifikasi dan mediasi secara sengketa yang akhirnya ketemu juga akhirnya berantem di kafe gitu. Ya, Tapi alhamdulillah mereka akhirnya sampai sekarang ketemu walaupun nggak cuma seminggu sekali ya, jadi 2 minggu sekali gitu loh. Gitu. Jadi waktunya mungkin di atas persetujuan bersama. Jadi mereka ini berantem ini kebanyakan ya Pak, yang di lapangan itu adalah hmm, masalah waktu. Misalnya kayak gini, hmm, suaminya itu mau ketemunya itu kayak setiap hari tuh telepon. Terus hmm, suaminya itu setiap hari Sabtu Minggu tuh maunya buat dia. Sedangkan istrinya ini kan istilahnya kerja juga. Nah, itu biasanya hmm. kebanyakan itu masalah waktu. Ya, Tinggal nanti kesepakatan bersama aja di antara dua pihak, anak ini mau gimana. Yang penting saya juga ada akses komunikasi walaupun nggak setiap hari. Itu sih Pak, itu aja. Tinggal kita jadi penengah di antara persengketaan mereka sih. Tahu ternyata masalahnya waktu, artinya itu kebanyakan tuh masalahnya waktu. artinya di luar putusan itu Bu ya, Iya, membuatkan betul. perjanjian. Betul, betul. Walaupun di putusan itu kan memang di bawah pengasuhan ibu. Kalau di bawah 17 tahun. Satu lagi Bu yang tadi saya sambungin Bu. Saya Iya. kan di pihak tergugat kebetulan klien saya ini kerja di kapal pesiar Bu. Mm-mm, Artinya yang tadi. tempat jadi kerja di kapal pesiar tentunya Heeh, negaranya berpindah-pindah. Nah, mm-mm, bagaimana dengan surat kuasanya ini? Kalau di satu negara kan dia dileges oleh kedutaan. Kalau dia mm-mm, berpindah-pindah negara ini itu mm-mm. yang Jadi, jadi itu aku yang sering. pernah, iya betul. Jadi aku pernah dapat klien juga yang pelaut, Pak. Gitu, dapat klien yang pelaut kebetulan itu tergugatnya apa? Aku pegang si penggugatnya sih, bukan tergugatnya. Tapi di situ aku mencantumkan bahwa tapi aku di situ kan gini, kita kan mengajukan perceraian tapi kita harus dapat komunikasi dapat informasi langsung daripada klien bahwa orang ini tuh bekerjanya seperti itu. Gitu kan. Yang pertama yang kita garis bawahi. Berarti kita tidak bisa menggugat dia secara goib karena kita tahu keberadaannya kan. Karena kita tahu alamatnya walaupun alamat itu dia berpindah-pindah. Bukan Mengenai Bu, surat bukan Bu, surat kuasanya, iya surat surat kuasanya ya Pak. kuasanya. Nah, Nah, surat kalau murat kuasanya. surat kuasanya, aku sih belum pernah ya, Pak, megang penggugatnya itu si pelaut nih yang pindah-pindah negara. Tapi kalau misalkan di luar negeri, itu kan kita dapat legas dari kedutaan besar ya. Kalau Ya, misalkan kita dapat surat kuasa dari luar negeri gitu. Nah, ini harus dicantumkan dulu. Mereka ini di mana sandarnya. Kita berpacu sama sandarnya aja pas kita mau mengajukan gugatan. oh gitu ya. Gitu, si penggugat ini. Gitu, Pak. Kalau penggugat sih masih muda Bu. Ketika yang tergugat ini Bu, itu kesulitan saya waktu itu beberapa waktu Kenapa? lalu. Kenapa? Artinya kesulitannya kalau kalau penggugat kan mungkin menyiapkan waktu kapan untuk melakukan upaya hukumnya. Tapi kalau Mm-mm. tergugat, ketika sudah dia memasukkan gugatannya untuk menggugat tergugat, tergugatnya posisinya berpindah-pindah. Nah inilah yang artinya bekerja di tengah arungan yang di mana dia tidak bisa memberikan kuasa yang ilegal. Itu aja. Itu Oh sih gitu. yang Oh ya gitu itu ya. yang itu yang menjadi problem. Dipastikan dulu aja sih Pak. Kalau aku sih benar-benar memastikan ya. Maksudnya dia di mana posisinya. Kalau bisa gini. Kemarin tuh kita megang kasus ibunya ini Hmm. seperti perjalanan dinas. Dia bukan pelaut tapi dia perjalanan dinas. Kebetulan Hmm. ASN, diplomat. Hmm. Jadi besoknya itu di Jepang, besoknya itu di Paris dan lain-lain. Tapi kita pas di Jakarta kita bikin tuh gugatan gitu loh. Jadi Hmm. pas di gugatan bikin surat kuasa biasa aja. Aku bilang ya udah gini ibu ke sini aja biar lebih enak dan lain-lain. Tapi kalau misalkan memang terlanjur seperti itu, Bapak pastikan kembali domisilinya sih tergugat kan gitu. Tapi untung ada Perma nomor 3 tahun 2022 Bu, tentang mediasi elektronik. Iya, Mungkin untuk melalui tapi surat betul. kuasanya untuk mediasinya surat kuasanya sulit. Ya itu. Iya, itu dia. Makanya kita kan harus berpacu jangan sampai nanti di hakim jadi pertanyaan kan gitu ya, Pak. Ya, itu. Ya, Itu. dipastikan Ya, dulu terima aman. kasih banyak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Bagus. Ya. Sudah. Ah, Sebenarnya eh, waktunya sudah habis sebenarnya ya. Tapi boleh, kalau boleh. kalau Bu Stefani masih berkenan, mungkin Hmm. karena tadi kan yang bertanya nih sepertinya lawyer semua ya. Saya Iya pengen nih, Bapak lawyer hebat semua nih yang nanya, aduh pusing.
Saya tadinya mau kasih kesempatan satu untuk mungkin mahasiswa nih untuk bertanya. Kalau Ibu masih berkenan dan masih ada waktu, Bu, mungkin. Boleh, boleh, boleh. Ada mahasiswa nggak nih? Aku juga mahasiswa sama Abdul. loh. Ada mahasiswa Mungkin ada loh. Mas Abdul Aziz Adnin. PDF-nya boleh dibagi Mas Gibran kalau Boleh ada yang nanti mau, saya boleh. nanti saya share ke grup pesertanya ya. Mas Boleh. Abdul Aziz Adnin dari UIN Lampung ya. Halo Mas Abdul, salam kenal. Suaranya belum ada ya, Mas ya? Kedengeran nggak? Halo? Halo? Mungkin ini satu pertanyaan lagi ya Mas Gibran? Terakhir, Bu, terakhir. Siap, siap Mas. Siap Mas Gibran. Iya Mas Abdul, Mas Abdul suaranya. Halo, kedengaran nggak? Kedengeran nggak? Siap. Kedengeran nggak, Bu? Kedengaran Mas? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Ibu narasumber dan host sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Mm-mm. Jadi ini Bu, ada yang mau saya pertanyakan bahwasannya tadi kan salah satu syarat untuk bisa verstake itu kan harus adanya surat kesepakatan Kesepakatan. untuk bercerai. Betul. Nah, gimana jika misalkan tidak ada surat kesepakatan bersama untuk bercerai, tetapi di dalam persidangan si pihak tergugat ini dia tidak pernah hadir dari awal persidangan. Apakah itu akan menjadi otomatis verstake atau bagaimana? Mm-mm. Oke, baik. Mas Abdul, aku izin menjawab ya untuk kesepakatan bersama di praktek di lapangannya. Ketika memang si tergugat ini tidak hadir, tergugat ini tidak hadir, dan hakim itu akan menunggu sampai si penggugat dan tergugat itu punya kesepakatan bersama. Orang ini kebanyakan gini, hakim itu tidak akan memutus first take ketika kedua belah pihak itu tidak bersetuju. Bisa jadi gini, bisa jadi si penggugat itu mengajukan tanpa sepengetahuan si tergugat gitu loh. Bisa jadi si tergugat ini penggugat ini mengajukan gugatan ini tanpa sepengetahuan si tergugat. Jadi memang kalau misalkan tanpa kesepakatan itu tidak akan pernah bisa diputus first take, Mas Abdul. Yang sejauh ini aku jalanin ya, cuman nggak tahu misalkan ada bapak-bapak lawyer di sini yang kebetulan tidak ada kesepakatan langsung first take. Menurut aku tidak pernah. Menurut aku tidak pernah. Dan itu wajib ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bercerai ya, maaf. Kesepakatan bercerai. Jadi pas cerai itu aku biasanya gini, karena misalkan kalau kuasa hukum mungkin ya gini kan, cerai lain, gono gini lain, anak lain gitu kan, pasti kan ya. Tapi kalau misalkan aku lihat juga nih, nggak mungkin juga kan kita misalkan memberatkan daripada klien. Kalau bisa memang sepakat bercerai, Bu, otomatis kan biayanya juga jauh lebih murah ya, operasionalnya jauh lebih murah ya. Lebih baik kalau memang bapaknya mau sepakat bercerai, kita berikan surat form kesepakatannya gimana Bu? Nah untuk gonog ini lebih baiknya kalau misalkan Ibu memang gonog ini kan lumayan untuk harganya ya karena ada sidang PS dan lain-lain. Ibu mau nggak bikin kesepakatan gonog gini? Jadi biasanya aku kesepakatan gonog gini, kesepakatan bercerai, kesepakatan hak asuh anak itu bisa dilanjutkan langsung ditandatangani gitu sama para pihak gitu. Tapi kalau misalkan gunung gininya memang banyak ya, itu aku biasanya sidang sendiri, nggak campur sama sidang permulaan gitu. Nah, kalau kesepakatan menurut aku nggak bisa kalau tanpa kesepakatan itu ada first take. Oh, maaf, suaranya tidak ada. Oh, suaraku nggak ada ya? Ada nggak sih Mas Ada, Bu, Gibran? ada, Ada Bu. kan? Ada. Ada. Oh, siap. Mungkin Siap. boleh aku volumenya kurang dinaikin kali. Oh gitu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh banget ya nge-DM aku. Jangan lupa follow Instagram. Iya, mungkin sudah terjawab ya, Iya, Mas Abdul ya? iya, iya boleh boleh. Sudah ya? Boleh Mas Gibran. Iya Sebenarnya siap. eh, pengen ya Bu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang sungguh antusias ini, cuma karena ini teman-temannya Ibu Stefani kan memiliki waktu yang terbatas dan waktunya juga sudah habis. Nah, yang mau bertanya, yang mau mungkin ada konsultasi ke Bu Stefani, bisa di-follow ke Instagramnya Bu Stefani ya, Stefani Agus Boleh, boleh, boleh. underscore. Boleh, boleh. Ya, semoga saya juga di-follow back ini. Boleh, boleh. Namanya siapa Mas Gibran? Ya aku follow follow Karena back saya ya. juga pengikut lamanya Bu Oh Stefani. masa Saya masa tuh tukang masa ngajar Bu. Astagfirullah. Mas, masa Dari sih Mas Gibran? Wah, iya Bu, pelanggaran tahu banget nih. tahu Gibran saya Bu. Ya jadi Coba 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 Gibran. Follow back tar.
Fallback dah. Siap, siap, Bu. Jadi teman-teman, Bu Stefani ini juga di Instagramnya sering buat konten ya, Bu ya, konten mengenai Iya betul. perceraian, mengenai ya Siap, siap. masalah hukum lah, Hmm. gitu. Hmm, hmm, Terima hmm, kasih hmm, banyak Bu hmm, Stefani hari ini sudah hmm, hmm, mengisi materi pada hmm, hari ini. Terima kasih juga kepada peserta-peserta yang antusias. Jangan lupa juga ketika Suka Hukum nanti ke depannya membuat acara-acara seperti ini atau Jangan acara, lupa hadir lagi. nah, iya Hmm. jangan lupa lah hadir lagi karena jangan kayaknya nih kalau dibuat eh, sesi keduanya nanti kawan-kawan sama Bu Stefani nih Boleh, buat boleh, siap. buat ngecek Siap. pertanyaan-pertanyaan ini Bu. Ya baik. Siap, Nah, siap, saya siap, izin siap. ini foto dulu ya, foto bersama saya. Iya, boleh, boleh. Teman-teman boleh on cam ya, yang kalau misalkan bisa on cam, lebih baik on Hmm. cam biar saya eh, screenshot dulu. Jangan lupa di tag ya, Mas. Siap, pasti Bu, Siap. pasti Bu, pasti saya tag. Siap, Siap. harus saya foto dari HP juga, dari screenshot juga. Oke. Satu, dua, tiga. Baik, halaman kedua. Baik, satu, dua, tiga. Halaman ketiga, oh sampai 5 halaman ini. Satu, dua, tiga. Halaman keempat. Satu, dua, tiga. Yang terakhir. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih banyak, Bu Stefani. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah ngisi. Terima kasih Mas Gibran atas atensinya. Suka hukum hebat banget deh. Dan semua bapak-bapak ibu hebat banget pertanyaannya ya. Terima Terima kasih juga Bang Sten, Bapak lawyer, Bapak Sten Siahaan. Terus Bapak Subadrian Nuka, semuanya. Terima kasih banyak sudah mengatensikan aku di sini bersama Bapak Ibu semua. Terima kasih, Mas Terima kasih, Bu Gibran. Stefani. Ya, teman-teman, nanti untuk sertifikat dan materi saya share di grup. Sebelumnya saya tutup acaranya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.